Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih kepada Ibu Devi Paramita MPDI selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang telah memberikan kami kelompok 2 kesempatan dalam membahas materi tentang kerangka teori dan paradigma penelitian kuantitatif. Kelompok kami terdiri dari Wanda Rafika Sukma dan saya Fasodi Kafi Asalim. Materi pertama akan disampaikan oleh Wanda. Kepada Wanda, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma kuantitatif. Nah, kita pecah satu persatu ya. Paradigma, apa sih itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang atau cara melihat sesuatu dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas atau hal yang ada di sekitarnya. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu yang kemudian menghasilkan mode of knowing. Nah, menurut Friedrich, paradigma adalah pandang yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Dari sana dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang di sekitarnya yang nantinya dapat menghasilkan pengetahuan atau pemahaman bagi seseorang tersebut. Kan penelitian itu sendiri, penelitian bisa diartikan sebagai pencarian informasi dalam memecahkan masalah. Menurut Suharjono, penelitian adalah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Menurut Sujono Sukanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis dilakukan dengan sistematis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian berarti penggalian pencarian informasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah bisa dilakukan melalui metode ilmiah. Kuantitatif, apa sih yang dimaksud dengan kuantitatif? Kuantitatif merupakan satu pendekatan dalam penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Filsafat positivisme adalah aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Jadi, pengertian paradigma penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Dapat disimpulkan bahwa pengertian paradigma penelitian kuantitatif adalah kerangka berpikir yang menjelaskan cara pandang seseorang peneliti terhadap fakta dalam kehidupan atau ilmu dan teori yang diperoleh seorang peneliti tersebut untuk dipelajari. Penelitian kuantitatif, satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman kemudian diolah oleh nalar. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hahn pada tahun 1962 yang kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrich pada tahun 1970. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang asumsi tentang realita, tujuan penelitian, juga metode dan proses penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi tentang realita, juga metode dan proses penelitian, sedangkan tujuan penelitian akan disampaikan oleh Saudara Fastoti. Asumsi tentang realita. Penelitian kuantitatif didasarkan pada positivisme yang bertolak belakang dengan realita yang bersifat unggul, fix, stabil, lepas dari kepercayaan dan perasaan-perasaan individual. Penelitian kuantitatif didasari oleh konstruktivisme yang memiliki pandangan bahwa realita bersifat jamak, menyeluruh, dan menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, realita di sini bersifat terbuka, konstekstual,
Secara sosial meliputi persepsi dan pandangan-pandangan individu dan kolektif serta diteliti dengan menggunakan manusia sebagai instrumennya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mencari hubungan dan menjelaskan perubahan fakta-fakta sosial yang tentunya terukur, yang arah penelitian tersebut guna memahami fenomena-fenomena sosial melalui perspektif partisipan. Yang hal tersebut tentunya melalui partisipatif dalam kehidupan orang-orang yang menjadi partisipan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode dan proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan strategi dan penelitian yang fleksibel, menggunakan rancangan penelitian terbuka dan rancangan tertutup. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah ditulis dengan kalimat pernyataan. Teori dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dinamakan dengan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kemudian diuji kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Instrumen pada penelitian kuantitatif dapat berupa tes maupun non-tes. Dalam penelitian kuantitatif, analisis menggunakan statistika. Penyajian data dapat berupa tabel, frekuensi maupun grafik. Kesimpulan berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Penelitian kuantitatif menggunakan rancangan penelitian terbuka yang disempurnakan selama pengumpulan data, sedangkan rancangan penelitian tertutup disusun sempurna sebelum pengumpulan data dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti itu harus sudah jelas. Setelah masalah itu diidentifikasi dan dibatasi, selanjutnya dirumuskan dengan istilah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini pada umumnya bersifat kalimat tanya. Setelah itu, peneliti melakukan kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jawaban ini bersifat sementara yang biasanya disebut dengan hipotesis. Kemudian, hipotesis ini dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, peneliti tidak memiliki waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dalam melakukan penelitian, peneliti mencari data yang diteliti dan akurat, sehingga peneliti harus menggunakan instrumen penelitian. Dalam ilmu-ilmu alam, teknik, dan ilmu-ilmu empirik lainnya, instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat, semuanya sudah ada sehingga tidak perlu membuat instrumen. Tetapi dalam penelitian pendidikan seperti ini dan penelitian sosial, seringkali instrumen yang akan digunakan untuk meneliti itu belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui tes, baik tes maupun non-tes. Nah, instrumen yang berbentuk non-tes itu seperti kuesioner, angket, observasi, interview, atau wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan statistik yang biasanya disebut dengan SPSS. Hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel-tabel, frekuensi maupun grafik. Pembahasan
Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan tersebut. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan di sini berisikan jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, kesimpulannya juga ada 3. Selanjutnya membuat saran. Melalui saran-saran, peneliti diharapkan mampu memberikan saran-saran atas masalah dalam penelitiannya itu tadi. Jadi saran yang digunakan itu harus berdasarkan kesimpulan pada penelitian, seperti itu. Apabila hipotesis penelitian tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam menggunakan teori, instrumen, pengumpulan data, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Akan menjelaskan tentang kajian khas dalam penelitian paradigma kuantitatif, peranan peneliti, dan pentingnya konteks dalam penelitian. Kajian khas dalam penelitian paradigma kuantitatif yaitu menggunakan rancangan penelitian eksperimental atau korelasional sebagai kajian khasnya untuk mengurangi kekeliruan, bias, dan variabel-variabel ekstra. Penelitian ini juga menggunakan kajian etnografis untuk memahami keragaman perspektif dalam situasi yang diteliti sebagai ciri khas dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Nah, etnografis di sini diartikan sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mengkaji masyarakat atau kelompok dalam etnis tertentu. Peranan peneliti. Peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi sekaligus sebagai instrumen. Dalam kata lain, peneliti adalah orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti bersifat objektif. Nah, yang dimaksud objektif di sini, peneliti bebas dari apa yang ditelitinya. Bahasa yang digunakan formal berdasarkan teori-teori yang ada. Pentingnya konteks dalam penelitian. Penelitian kuantitatif diarahkan pada menemukan generalisasi universal yang bebas dari konteks situasi, berbeda dengan penelitian kualitatif yang meyakini pengaruh situasi terhadap hal yang diamati. Dalam penelitian kuantitatif, sesuatu konteks situasi itu tidak akan berpengaruh. Selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian kuantitatif. Sebelum saya menjelaskan rumusan masalah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah. Masalah adalah kesenjangan yang terjadi dengan yang diharapkan. Sedangkan rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang ada jawabannya ketika kita mengumpulkan data-data atau mencari data-data. Namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat karena rumusan masalah penelitian harus berdasarkan pada suatu masalah. Untuk rumusan masalah ada 4. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Dan yang keempat, rumusan masalah komparatif asosiatif. Pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik variabel yang satu atau lebih atau variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membandingkan satu variabel. Contoh rumusan masalah deskriptif. Pertama adalah bagaimana perencanaan pembelajaran tematik dengan menerapkan pendekatan saintifik di kelas 5 Sekolah Dasar 1 Kota Malang. Yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menerapkan pendekatan saintifik di kelas 5 Sekolah Dasar 1 Kota Malang. Dan yang ketiga adalah bagaimana evaluasi pembelajaran tematik dengan menerapkan pendekatan saintifik di kelas 5 Sekolah Dasar 1 Kota Malang. Terdapat 3 kunci. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan,
Yang ketiga adalah evaluasi. Kedua adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang penelitian membandingkan keadaan satu variabel atau lebih atau pada sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Untuk memudahkan, langsung saja akan saya beri contohnya. Contoh rumusan masalah komparatif. Pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada aspek sikap antara siswa yang mengikuti pembelajaran tematik menggunakan model inquiry dan interaktif pada kelas 4 Min Kota Banten? Contoh kedua, apakah ada hasil belajar siswa pada aspek keterampilan antara siswa yang mengikuti pembelajaran tematik menggunakan model inquiry dan interaktif pada kelas 4 Min Kota Banten? Contoh ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar pada aspek pengetahuan antara siswa yang mengikuti pembelajaran tematik menggunakan model inquiry dan interaktif pada kelas 4 Min Kota Banten? Terdapat 3 kunci pada contoh yang berkesinambungan ini. Yang pertama adalah aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. Ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan dalam rumusan masalah asosiatif. Yang pertama adalah hubungan simetris, yang kedua adalah hubungan kausal, yang ketiga adalah hubungan interaktif atau timbal balik. Satu, hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya kebersamaan. Jadi bukan karena hubungan kausal yang tadi ataupun hubungan interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara tingginya jumlah calon siswa baru dengan tingkat akreditasi sekolah? Contoh kedua, adakah hubungan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa? Kedua, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen atau variabel yang dipengaruhi. Hubungan yang terakhir adalah hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi tidak diketahui mana variabel yang dependen ataupun independen. Contoh hubungan ini adalah A. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara subvariabel gaya belajar visual dengan kecerdasan intrapersonal siswa kelas 4 dan kelas 5 di SD Negeri 3 Kota Banten? Yang B. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara subvariabel gaya belajar auditori dengan kecerdasan intrapersonal siswa kelas 4 dan kelas 5 di SD Negeri 3 Kota Banten? Yang C. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara subvariabel gaya belajar kinestik dengan kecerdasan intrapersonal siswa kelas 4 dan kelas 5 di SDN Negeri 3 Kota Banten? Terdapat 3 kunci dari 3 contoh yang berkesinambungan ini. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar auditori, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestik. Rumusan masalah yang terakhir atau yang keempat adalah rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah ini adalah menanyakan sebuah perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih, baik pada sampel atau populasi yang berbeda. Langsung contoh saja. Pertama, adakah sebuah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai di suatu lembaga swasta dengan pemerintah? Contoh kedua, adakah suatu perbedaan korelasi pelayanan dengan nilai penjualan di restoran A dengan restoran B? Demikian beberapa materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan ketika menyampaikan presentasi. Terima kasih kepada partisipasinya teman-teman.
Saya tutup prestasi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.